Yang pertama, siapkan wadah untuk bahan kering. Masukkan 120 gram atau 12 sendok makan tepung terigu protein sedang dan takaran per sendoknya seperti ini. Dan tepungnya akan saya masukkan dengan cara diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Di sini saya juga memasukkan 40 gram atau 4 sendok makan coklat bubuk Black Forest dan setengah sendok teh baking powder. Ketiga bahan ini kita ayak. Setelah selesai, aduk semua bahan ini sampai tercampur rata. Oke, setelah tercampur rata seperti ini, lalu kita sisihkan. Siapkan wadah kembali. Masukkan 3 butir telur ukuran sedang, 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok teh SP. Teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM. Selanjutnya, ketiga bahan ini kita mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang putih kental dan berjejak selama kurang lebih 7-8 menit atau tergantung dengan mixer masing-masing. Nah, ini dia adonannya sudah mengembang putih, kental, dan berjejak. Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer seperti ini meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam. Kemudian bisa kita matikan mixernya. Dan ini mixernya tidak kita gunakan kembali. Untuk selanjutnya saya akan masukkan bahan kering yang tadi sudah kita campur, yaitu tepung terigu, coklat bubuk Black Forest, dan baking powder. Lalu bahan ini atau adonan ini kita aduk menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik seperti ini ya, pelan-pelan saja sampai tercampur rata. Oke, setelah adonannya tercampur rata seperti ini, tandanya tercampur rata apabila adonannya kita angkat seperti ini, tidak mudah putus ya. Dan selanjutnya saya akan masukkan 2 saset kental manis coklat. Lalu kita akan aduk kembali adonannya ini pelan-pelan saja sampai tercampur rata menggunakan spatula. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Dan untuk yang terakhir, di sini saya akan memasukkan 100 ml atau 15 sendok makan minyak sayur. Kemudian adonannya ini kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Jangan sampai ada minyak yang tidak tercampur rata supaya nanti hasil bolunya tidak bantat. Nah, ini adonannya sudah benar-benar tercampur rata, konsistensinya seperti ini, kemudian bisa kita sisihkan. Selanjutnya siapkan cetakan. Di sini saya menggunakan cetakan aluminium foil seperti biasa, yang ukuran diameter atasnya 8 cm. Kemudian saya lapisi menggunakan kertas atau K-paper biasa untuk bolu kukus mekar. Dan teman-teman pun bisa menggunakan cetakan apa saja ya. Selanjutnya kita akan tuang adonannya ke dalam cetakan sebanyak 1,5 sendok sayur adonan ke dalam masing-masing cetakan. Mengisinya jangan terlalu penuh ya teman-teman supaya nanti hasilnya bagus.
Oke, setelah semua cetakannya terisi semua, untuk adonannya ini masih ada lebihan ya. Jadi nanti akan menyusul dan ini siap kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas, airnya sudah mendidih dan jangan lupa untuk tutupnya dialasi dengan kain bersih dan diikat benar-benar kencang. Kemudian buka tutup kukusan. Masukkan cetakan berisi adonan satu persatu ke dalam kukusan. Setelah selesai, ini kita tutup dan kukus selama 15 menit menggunakan api kecil. Nah, besar kecilnya api seperti ini sampai matang. Setelah 15 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya benar-benar cantik sekali, mengembang sempurna. Selanjutnya ini kita angkat dan kita dinginkan. Benar-benar hasilnya cantik sekali ya teman-teman. Dan lakukan pengukusan dengan cara yang sama sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, setelah cupcake-nya semua selesai kita kukus, hasilnya cantik-cantik sekali ya. Ini udah dingin dan siap kita topping. Untuk yang pertama saya akan topping menggunakan buttercream putih seperti ini. Untuk resep buttercream ada di video sebelumnya, nanti link video akan saya cantumkan ya di kolom deskripsi. Yang kedua saya akan beri buttercream warna biru. Ini buttercream biru hanya saya campur dengan pewarna saja ya. Jadi untuk resepnya sama saja dengan buttercream yang putih. Yang ketiga saya akan beri buttercream rasa coklat. Setelah selesai, untuk buttercream putih saya akan beri motif dengan buttercream biru seperti ini supaya lebih cantik. Nah, setelah selesai semua, saya akan beri sprinkles love di atasnya seperti ini ya, supaya lebih manis. Dan lakukan cara yang sama sampai selesai. Dan tara, ini dia hasilnya, Black Forest cupcake kukus yang sangat enak, super lembut dan empuk. Bisa untuk ide jualan, bisa untuk acara ulang tahun, dan bisa juga untuk isian snack box ya teman-teman. Hasilnya cantik-cantik sekali. Yang pertama, siapkan 25 ml atau 4 sendok makan atau 20 gram minyak sayur. Tambahkan 1 saset kental manis coklat. Selanjutnya, kedua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita sisihkan. Selanjutnya, siapkan wadah kembali. Masukkan 1 butir telur ukuran besar, 75 gram atau 5 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh SP, teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM. Kemudian ketiga bahan ini kita mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 5 menit atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing.
Oke, ini dia adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Kemudian bisa kita matikan mixernya. Selanjutnya masukkan 60 gram atau 6 sendok makan tepung terigu protein sedang. Takaran per sendoknya seperti ini. Di sini saya akan memasukkannya dengan cara diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Masukkan juga 20 gram atau 2 sendok makan coklat bubuk black forest. Dan seperempat sendok teh baking powder. Lalu kita akan mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah sebentar saja asal tercampur rata, tidak sampai 1 menit ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup, bisa matikan mixernya. Kemudian yang terakhir kita masukkan minyak dan SKM yang tadi sudah kita campur. Kita aduk-aduk dulu seperti ini. Kita langsung masukkan semuanya ya teman-teman. Lalu mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja, tidak ada 1 menit ya. Oke, ini sudah cukup, asal tercampur rata saja ya teman-teman, kemudian matikan mixernya. Dan saya akan lanjut mengaduk menggunakan spatula. Aduk menggunakan spatula sampai benar-benar tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kemudian bisa kita sisihkan dulu. Di sini saya sudah menyiapkan cetakan. Saya menggunakan cetakan agar-agar yang berbentuk setengah lingkaran. Untuk ukuran dan link pembelian nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Lalu saya olesi menggunakan margarin di keseluruhan bagian cetakan tipis-tipis seperti ini. Setelah selesai, tuang semua adonan ke dalam cetakan. Jangan lupa diratakan. Kemudian kita hentakkan beberapa kali dan ini siap kita kukus. Siapkan kukusan. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan yang sudah panas, airnya sudah mendidih. Kemudian bisa kita buka tutup kukusannya. Dan masukkan cetakan berisi adonan ke dalam kukusan. Sekarang ini akan kita kukus selama 25 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 25 menit kita kukus, bisa kita buka. Wow, hasilnya cantik banget ya teman-teman, mengembang sempurna. Ini udah mateng, siap kita angkat. Dalam keadaan masih panas, bisa langsung kita keluarkan dari cetakan seperti ini. Wow, hasilnya sangat cantik ya teman-teman. Sekarang kita akan tunggu dingin dulu sebelum kita topping. Nah, setelah sudah benar-benar dingin, sekarang siap kita topping. Saya akan menoppingnya menggunakan buttercream. Untuk resep buttercream ada di video sebelumnya, nanti untuk link video saya cantumkan di kolom deskripsi. Kita semprot buttercreamnya seperti ini ya, di bagian tengah. Selanjutnya topping dengan selai stroberi seperti ini. Untuk link pembelian selai stroberi saya cantumkan di kolom deskripsi ya.
Nah, sekarang kita semprot kembali menggunakan buttercream seperti ini. Kemudian yang terakhir kita beri cherry di atasnya. Dan tara, ini dia hasilnya. Cake Black Forest ekonomis, hanya 1 telur, hasilnya cantik banget, super enak, rasa premium walau modalnya ekonomis ya. Teksturnya lembut, empuk, dan super nyoklat, bisa banget dijadikan ide jualan. Sekarang bisa kita coba potong. Dari potongannya ini pun sudah kerasa ya, kalau cake Black Forestnya ini benar-benar super lembut dan empuk. Kita akan lihat serat bagian dalamnya. Wow, benar-benar cantik sekali, halus, lembut, dan empuk. Dijamin ini rasanya super nyoklat ya teman-teman. Yang pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan 80 gram coklat di sisi. Ini coklatnya sudah saya iris tipis-tipis. Kemudian 100 ml minyak sayur. Selanjutnya ini akan saya tim. Ini saya akan lelehkan ya dengan cara ditim di atas air yang mendidih. Setelah coklatnya leleh seperti ini, siap diangkat dan kita dinginkan. Selanjutnya siapkan wadah, kemudian masukkan 90 gram tepung terigu pro sedang. Di sini saya menggunakan segitiga biru. Ini tepung terigunya saya ayak ya supaya tidak ada yang menggumpal. Selanjutnya 40 gram coklat bubuk Black Forest. Ini bubuk Black Forest kalian bisa cari di toko bahan kue ya. Dan setengah sendok teh baking powder. Ini kita ayak juga supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Setelah semua bahan kering diayak, ini kita aduk-aduk ya sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, bisa kita sisihkan. Siapkan wadah, masukkan 4 butir telur ukuran sedang. Kemudian 100 gram gula pasir. Satu sendok teh SP, kalian bisa juga menggunakan ovalet atau TBM. Selanjutnya ini kita mix dengan kecepatan maksimal hingga mengembang putih kental dan berjejak selama 7 hingga 10 menit tergantung dengan mixer masing-masing ya. Nah, setelah adonannya putih kental dan berjejak seperti ini tandanya berjejak. Apabila di mixer dia meninggalkan jejak yang tidak tenggelam ya, seperti ini. Kemudian matikan mixer. Ini mixernya tidak kita gunakan kembali ya. Kita lanjut mengaduknya menggunakan spatula. Selanjutnya masukkan bahan kering yang tadi sudah kita ayak. Kemudian aduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik seperti ini. Ini mengaduknya pelan-pelan saja ya, sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kita masukkan bahan coklat dan minyak yang sudah tadi kita lelehkan. Kita masukkan semuanya.
Aduk kembali menggunakan teknik aduk balik sampai benar-benar tercampur merata, karena ini ada minyaknya ya. Jadi kalian mengaduknya harus benar-benar tercampur rata supaya nanti tidak ada kue yang bantat. Setelah tercampur rata seperti ini, kita siapkan wadah kecil. Lalu ambil kurang lebih 5 sendok makan adonan. Setelah selesai ini kita sisihkan, kemudian siapkan mangkuk dengan ukuran yang sama, lalu bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata. Nah, ini adonannya sudah terbagi 2 sama rata. Kemudian ambil adonan yang tadi sudah kita sisihkan. Kita beri 8 sendok makan kental manis atau 2 saset kental manis coklat ya. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah selesai, kita siapkan loyang. Di sini saya menyiapkan loyang ukuran 20 x 20. Olesi menggunakan margarin tipis-tipis di bagian bawahnya saja ya. Selanjutnya, masukkan adonan yang tadi sudah kita bagi 2 sama rata. Ini saya masukkan 1 adonan atau 1 mangkuk. Lalu ratakan. Setelah rata, hentakkan adonan supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam. Dan ini siap kita kukus. Siapkan kukusan yang sudah dipanaskan. Kemudian masukkan adonan. Ini kukus selama 10 menit menggunakan api yang sangat kecil. Setelah 10 menit buka tutup kukusan, ini hasilnya cantik banget ya. Kemudian kita masukkan adonan kedua, ini adonan yang tadi sudah kita campur dengan kental manis coklat. Ini adonan pelapisnya ya. Jangan lupa diratakan. Setelah rata, ini kita kukus kembali selama 10 menit, tetap dengan api yang paling kecil ya. Setelah 10 menit buka tutup kukusan dan lapisi kembali dengan adonan yang tadi sudah kita bagi 2. Ini kita masukkan semuanya. Untuk lapisan terakhir ini dikukus selama 20 menit, tetap dengan api yang sangat kecil ya. Setelah 20 menit buka tutup kukusan dan ini sudah matang, hasilnya cantik banget, siap diangkat. Sebelum dikeluarkan dari loyang, ini kita sisir dulu pinggirannya. Nah, hasil di bawahnya ini cantik banget ya, bagus banget, tidak ada yang lengket sama sekali. Dan sebelum kita topping, ini kita tunggu hingga dingin dulu. Nah, setelah kuenya dingin, ini siap kita topping. Di sini saya akan beri buttercream. Ini resep buttercream sudah ada di video yang sebelumnya ya, kalian bisa cari di channel YouTube saya. Kemudian ini buttercreamnya diratakan. Kita beri buttercream juga di pinggirannya menggunakan spuit seperti ini.
Setelah selesai, kita beri coklat batang yang sudah kita sisir di bagian tengahnya ini. Setelah selesai, beri buttercream kembali di bagian pojok dan tengahnya, seperti ini. Dan supaya lebih cantik, kita beri cherry di atasnya. Nah, ini dia hasilnya, Black Forest kukus yang berlapis. Gampang banget kan cara membuatnya, hasilnya bagus banget. Ini cocok untuk kalian para pemula yang kepengen bikin Black Forest kukus di rumah. Nah, ini cocok juga ya untuk kue ulang tahun sederhana di rumah. Apabila kalian kepengen bikin kue ulang tahun sendiri, ini recommended banget. Ini dari potongannya kerasa banget ya, kalau kuenya ini bener-bener lembut dan empuk banget. Ini bagian tengahnya berlapis, jadi cantik banget ya. Nah, ini lapisannya kelihatan, mantap banget. Yang pertama, di sini saya sudah menyiapkan mangkuk kecil. Masukkan 1 bungkus keju oles kemasan 160 gram. Teman-teman bisa membelinya di market terdekat ya. Kemudian tambahkan 60 gram atau 4 sendok makan gula halus. Di sini saya menggunakan gula pasir yang di blender. Selanjutnya 1 butir telur ukuran sedang. Lalu ketiga bahan ini saya aduk menggunakan whisker sampai benar-benar tercampur rata, halus dan licin. Oke, ini adonan krim kejunya sudah halus, lembut dan licin, tidak ada yang menggumpal. Kemudian bisa kita sisihkan. Berikutnya, siapkan air panas di dalam panci, masukkan 75 gram coklat batang atau di sisi. Lalu tambahkan 100 ml atau 15 sendok makan atau 80 gram minyak sayur. Selanjutnya, kedua bahan ini kita tim sampai coklat batang benar-benar meleleh. Nah, ini dia coklat batangnya atau di sisinya sudah meleleh semua seperti ini. Sekarang bisa kita angkat dan kita sisihkan dulu di suhu ruang. Selanjutnya siapkan wadah kembali, masukkan 4 butir telur ukuran sedang. (180 gram atau 12 sendok makan gula pasir. 1 sendok teh vanili cair. Dan 1 sendok teh SP, teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM. Kemudian semua bahan ini kita mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 7-10 menit atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing. Oke, ini dia adonannya sudah mengembang putih, kental, dan berjejak. Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam. Kemudian bisa kita matikan mixernya. Dan ini mixernya tidak kita gunakan kembali. Lalu masukkan 100 gram atau 10 sendok makan tepung terigu protein sedang, takaran per sendoknya seperti ini. Di sini saya akan memasukkannya dengan cara diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Tambahkan juga 30 gram atau 3 sendok makan coklat bubuk Black Forest.
dan setengah sendok teh baking powder. Selanjutnya kita akan aduk adonan menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja seperti ini sampai tercampur rata. Nah, ini dia adonannya sudah tercampur rata. Tandanya tercampur rata apabila adonan kita angkat seperti ini tidak mudah putus. Lalu masukkan coklat yang tadi sudah kita lelehkan. Coklat lelehnya ini kita masukkan dalam keadaan sudah dingin atau suhu ruang ya teman-teman. Jangan dalam keadaan masih panas kita masukkan ke dalam adonan. Kemudian kita aduk adonan kembali sampai benar-benar tercampur rata. Jangan sampai ada minyak atau coklat batang yang tersisa atau yang tidak tercampur rata, supaya nanti hasil bolunya tidak bantat. Oke, ini dia adonannya sudah benar-benar tercampur rata. Selanjutnya adonan ini akan saya bagi dua sama rata. Nah, ini dia adonannya sudah terbagi dua sama rata, kemudian bisa kita sisihkan dulu. Siapkan loyang. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 18 x 18 cm dan tinggi 7 cm. Olesi menggunakan margarin di bagian bawahnya saja seperti ini. Lalu lapisi dengan kertas roti. Olesi kembali tipis-tipis menggunakan margarin. Setelah selesai, kita akan tuang adonan yang telah kita bagi dua sama rata tadi. Jangan lupa diratakan dengan cara dimiring-miringkan seperti ini. Lalu bisa kita hentakan beberapa kali supaya adonannya merata dan tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam, dan ini siap kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas, airnya sudah mendidih. Jangan lupa tutupnya dialasi dengan kain bersih supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan. Buka tutup kukusan dan masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan. Selanjutnya ini akan kita kukus selama 15 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 15 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya cantik banget teman-teman. Kemudian kita akan tuang adonan yang kedua, yaitu adonan yang krim keju. Kita langsung tuang saja semuanya. Jangan lupa kita ratakan. Nah, setelah rata, ini akan kita kukus kembali selama 10 menit tetap dengan api yang sama. Setelah 10 menit bisa kita buka. Nah, ini adonan krim kejunya sudah set. Sekarang kita akan tuang adonan yang ketiga, yaitu adonan yang tadi sudah kita bagi dua ya. Kita tuang saja semuanya. Jangan lupa diratakan seperti ini. Nah, setelah rata, untuk selanjutnya ini akan kita kukus kembali. Dan untuk yang terakhir, ini kita kukus selama 20 menit tetap dengan api yang sama. Setelah 20 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya cantik banget, mulus, mengembang sempurna. Sekarang siap kita angkat.
Sebelum dikeluarkan dari loyang, kita sisir dulu bagian pinggirannya seperti ini supaya lebih mudah kita mengeluarkannya dari loyang. Ini mengeluarkannya dalam keadaan masih panas ya teman-teman. Wow, cantik sekali, mulus. Kelihatan lembut dan moist ya teman-teman. Ini super empuk, cantik sekali. Sekarang kita akan tunggu dingin dulu. Setelah dingin, saya akan memotongnya menjadi 3 bagian sama rata. Ini dari potongannya pun sudah kerasa kalau Black Forestnya ini benar-benar lembut dan empuk banget. Kita akan lihat serat bagian dalamnya. Wow, cantik sekali, kelihatan lembut, empuk banget ya teman-teman. Halus, mulus, pokoknya recommended banget. Sekarang saya akan memotongnya kembali seperti ini. Dan tara, ini dia hasilnya, Black Forest cream cheese yang super lembut, super enak, creamy, moist. Pokoknya teman-teman bakalan suka dengan rasa Black Forest yang satu ini ya. Seratnya kelihatan banget, ini super empuk. Wow, halus sekali. Recommended untuk teman-teman pecinta Black Forest ya. Kalian bisa mencobanya di rumah. Ini rasa Black Forestnya benar-benar premium banget. Dijamin teman-teman bakalan suka. Sekarang saya cobain dulu, bismillah. Rasanya bener-bener enak banget. Perpaduan Black Forest dan cream cheese-nya ini bener-bener luar biasa ya teman-teman. Rasa manisnya pas, coklatnya kerasa, kejunya kerasa. Pokoknya recommended untuk teman-teman yang mau mencobanya di rumah ya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir. Dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.